Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to this channel. Kali ini kita akan membahas latihan soal-soal SIMAK UI khususnya bagi pasca sarjana, yaitu ini bagian 3 ya teman-teman, terkait penelaran analitis. Biasanya ini orang-orang menyebutnya logika posisi atau urutan dan lain sebagainya ya. Intinya sih posisi sih, kadang ada jadwal, tempat duduk, dan masih banyak lagi. Oke, langsung aja kita ke soal nomor 1. Ya, 6 lukisan digantung dengan posisi sebagai berikut. Ya, ini ada lukisan ada A, B, C, D, E, F ya teman-teman. Adapun kondisi lain yang harus dipenuhi adalah yang pertama, setiap lukisan merupakan lukisan pohon atau hewan. Jadi kalau nggak pohon berarti hewan. Dia nggak boleh 2 lukisan dalam satu bingkai gitu ya. Setiap tempat hanya diisi oleh 1 lukisan dan tidak boleh lebih. Nah tadi kalau nggak pohon berarti hewan, nggak boleh dua-duanya gitu. Semua lukisan harus masuk ke dalam tempat, yaitu tidak ada lukisan yang tidak digantung. Jadi semuanya semua lukisan itu menduduki salah satu ya, masing-masing di salah satu tempat. Kalau nggak A, B, C, D, E, F gitu. Nah, setiap lukisan berasal dari abad ke-20 atau abad ke-21. Terakhir, statement terakhir adalah lukisan C adalah lukisan yang berasal dari abad 20. Langkah-langkah untuk menjawab ini, pastikan apa sih informasi apa yang bisa kita tuliskan di posisi lukisan A, B, C, D, E, F. Kalau seandainya pohon atau hewan, kita cukup di luar aja kalau nggak pohon atau hewan. Terus hanya 1 lukisan atau lebih, ya udah kita keep dulu. Nah, satu-satunya informasi yang bisa kita tuliskan di lukisan ini yaitu yang bagian terakhir, lukisan C. Nah, lukisan C ini adalah lukisan yang berasal dari abad ke-20. Berarti di sini kita tulis 20. Gitu ya, teman-teman. Nah, terus pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya, jika hanya ada 2 lukisan pohon, ya, hanya ada 2 lukisan pohon dan hanya 2 lukisan yang berasal dari abad 20. Nah, sekarang kita lihat pohon dan hewan gitu. Kalau pohon hanya 2 gitu kan, berarti hewannya ada 4 ya lukisan hewannya. Nah, sedangkan ini juga kalau seandainya pada abad 20 ini hanya ada 2, berarti abad 21 dia ada 4 lukisan. Oke, itu dulu kita keep dulu. Nah, pernyataan yang pasti salah. Yang pasti salah yang mana coba? Kalau begitu, karena informasi yang dilampirkan itu hanya sedikit saja, yaitu C merupakan lukisan abad ke-20, kemudian kita nggak tahu A, B, D, E, F ini jenis lukisan apa dan abad keberapa, sebaiknya kita langsung ke jawaban saja dengan cara mengeliminasi jawaban atau memilih jawaban yang paling tepat. Kalau pasti salah berarti dia udah fix ya teman-teman. Kadang di soal tuh ada dia menanyakan kemungkinan salah atau kemungkinan benar, berarti itu bisa jadi 50-50. Tapi kalau pasti salah berarti dia udah fix salah banget. Yang A, lukisan A berasal dari 20 abad ke-20 dan F lukisan pohon. Kalau seandainya kita ini A kita isi abad 20 gitu, terus F-nya lukisan pohon. Ini masih masuk akal ya, karena kan yang abad 20-nya kan emang cuma 2. Bisa jadi nanti B, D, E, F-nya adalah abad ke-21. Ini pohon juga nggak masalah ya. Jadi lukisan A ini diasumsikan benar ya, bukan salah. Nah, selanjutnya lukisan B adalah lukisan pohon dari abad ke-20. Nah, kalau seandainya B ini 20 dan ini pohon, juga dia masih ada kemungkinan benar teman-teman ya, karena lukisan abad ke-20 hanya 2, bisa jadi ini B dan C, sedangkan A, D, E, F dia abad 21. Nah, yang C, lukisan A dan B keduanya berasal dari abad 20. Nah, ini coba kita hapus ya. Nah, kalau seandainya A dan B abad ke-20, nah berarti ini ya teman-teman, A dan B 20, berarti kalau sama C abad 20 pasti salah. Kenapa? Karena dia statementnya adalah hanya ada 2 lukisan yang berasal dari abad ke-20. Jadi caranya cukup seperti itu ya, dengan mengeliminasi jawaban. Karena keterangan-keterangannya kita nggak bisa menentukan yang mana pohon, yang mana hewan gitu ya. Nah, D, kalau misalkan kita coba gimana Kak yang D sama E gitu. Nah, yang D, lukisan B adalah lukisan pohon dan lukisan D berasal dari abad ke-20. Nah, gak apa-apa, abad 20 jadi 2. Nah, lukisan C berasal dari abad 20. Udah pasti benar karena statementnya adalah lukisan C berasal dari abad 20. Gitu ya, semoga bisa dimengerti. Langsung soal selanjutnya.
ini adalah urutan ya, urutan yang mana yang memiliki uang yang paling banyak, yang paling sedikit gitu. Nah, untuk itu biasanya saya kasih garis gitu, yang sebelah kiri dia yang sedikit, semakin ke kiri dia semakin sedikit, semakin ke kanan dia semakin banyak. Jono dan Jackie memiliki uang lebih banyak daripada Freddy. Oke, sekarang kita lihat. Freddy-nya kita taruh di sini. Seandainya Freddy di sini, berarti di sini Jono. Terus Jackie-nya sebelah mana? Apakah Jackie-nya di sebelah kanan? Enggak, belum tentu. Belum tentu Jackie-nya itu lebih dari Jono. Jadi Jackie-nya kita tulis di satu kolom dengan Jackie. Ya, satu line di sini. Sementara itu, Krishna memiliki uang lebih sedikit daripada Freddy. Nah, di sini C ya. CH. Kita singkat C aja. Ini J saya tulis lengkap karena di sini ada Jono, ada Jackie sama-sama J gitu ya. Jadi Krishna saya tulis C saja. Nah, selanjutnya Peter memiliki uang lebih banyak daripada Freddy. Nah, Peter ini posisi di mana? Karena lebih banyak daripada Freddy, maka Peter kita taruh di sini karena nggak ada keterangan lengkap apakah Peter itu lebih banyak daripada Jono atau lebih banyak daripada Jackie dan sebaliknya. Jadi yaudah kita taruh di sini aja. Pertanyaannya apa? Siapakah yang memiliki uang paling sedikit? Berarti ya fix Krishna. Kayak gitu ya teman-teman. Harus pakai garis ini, garis untuk menunjukkan siapa yang paling sedikit, siapa yang paling banyak untuk memudahkan kita. Soal berikutnya, nah ini adalah urutan lahir ya. Jadi ini yang paling duluan lahir, gitu kan? Yang paling duluan. Nah di sini berarti kalau yang paling duluan lahir berarti dia semakin tua ya. Kalau yang ini yang baru, yang lahir belakangan gitu kan. Oke, keluarga Sanhardi mempunyai 5 orang anak. Zani Hadi lahir sebelum Wana Hadi. Wana Hadi lahir sesudah Yan Hadi. Nah, kita singkat aja Z gitu kan. Zani Hadi lahir sebelum Wan Hadi. Berarti kita tulis ini Z gitu kan. Terus ini W. Ingat ya. Z lahir sebelum W. Berarti Z duluan ya yang lahir baru W. Terus Wana Hadi lahir sesudah Yan Hadi. Nah, berarti posisi Y-nya di mana? Wan Hadi lahir sesudah Yan. Nah, karena sesudah Yan Hadi kita nggak tahu Yan Hadi sama Zani Hadi lahir sebelah mana. Sama seperti tadi kita jadikan satu garis aja, Z sama Y kita jadikan satu garis, yaitu Z sama Y itu lahir sebelum Yan Hadi atau Wan Hadi ini sesudah Yan Hadi. Nah, tetapi sebelum Alex. Jadi W ini lahir sebelum Alex. Selanjutnya baru nih Yan Hadi lahir sesudah Zani Hadi. Oke, Yan Hadi ini lahir setelah Zani Hadi, berarti Z-nya naik ke atas teman-teman. Oke, nah berarti Z-nya di sini ya. Jadi Yan Hadi lahir sesudah Zani Hadi. Vira lahir sesudah Alex Hadi. Nah di sini Vira atau V. Kesimpulan yang tepat adalah, nah kita baca kesimpulannya yang mana? A. Wana Hadi lebih tua daripada Yan Hadi. Salah ya, Wana Hadi kan lebih muda ya daripada Yan Hadi. B. Yan Hadi lebih muda daripada Alex Hadi. Salah ya, karena Yan Hadi dia lebih tua daripada Alex. Vira Hadi paling tua. Enggak, Vira Hadi dia paling muda karena paling bawah. Salah. Zani Hadi paling tua. Oke, berarti yang delta jawabannya. Kenapa bukan Yan Hadi paling tua? Nah, Yan Hadinya posisi di sini atau semua tereliminasi ketika ada ini. Yan Hadi lahir setelah Zani Hadi, maka nggak boleh gitu. Jadi yang jawaban paling tepat adalah delta. Nah, soal berikutnya ini juga tentang kompetisi ya, siapa yang paling duluan, siapa yang paling akhir atau paling lambat. Nah, di sini sebuah kompetisi balap mobil diikuti oleh 7 orang pembalap gitu. Ibaratnya di sini katakanlah di sini garis finishnya ya. Nah, jadi semakin ke kanan dia semakin yang cepat. Carlos selalu membuntuti Ricky gitu. Berarti Carlos ini Ricky karena dia membuntuti gitu ya. Diikuti 7 orang. Jadi ini sebuah kompetisi balap mobil diikuti oleh 7 orang pembalap, yaitu ada Carlos, kemudian ada Ricky, ada Mark, ada Steve, terus ada Peter,
ada Hero, sama terakhir Gabriel ya. Jadi ada 7 orang ya. Karena ini ketujuh orang ini dengan inisialnya kita ambil dari huruf depannya saja. C untuk Carlos, R untuk Ricky. Nah, di sini posisinya ya. Jadi Carlos membutuhkan Ricky. Jadi Ricky duluan baru Carlos. Mark harus melihat ke spion untuk melihat lawan-lawannya. Nah, Mark itu di mana? Anggap aja Mark di sini ya. Karena dia harus lihat spion kan untuk lihat lawan-lawannya semua. Atau Mark boleh kita exclude dulu, nggak apa-apa. Steve harus bersabar menahan bau asap knalpot Peter. Nah, di mana posisi Steve? Nah, kita nggak tahu. Jadi intinya Steve itu sama Peter di sini. Nah, karena Peter itu di depannya Steve jadi menahan asap bau. Hero berada di posisi runner up di depan Ricky. Nah, kalau Ricky di sini berarti Hero di sini. Karena runner up gitu, berarti bisa jadi ini M kita taruh di sini M-nya. Nah, terus Steve berada di posisi ke-6. Ini kan misalkan posisi 1, 2, 3, 4 gitu kan. 5, 6, 7. Oke. Nah, Steve-nya berarti kita coba kita taruh di sini posisi 6. Ini Steve, ini Peter. Nah, berarti dan dibutuhkan oleh Gabriel. Berarti Gabriel paling akhir. Nah, kalau udah seperti ini baru kita lihat nih, siapakah yang menjadi pemenang di balapan tersebut? Berarti jawabannya adalah Mark. Karena Mark dia ada di posisi yang pertama gitu. Meskipun pada awalnya Mark harus melihat ke spion untuk melihat lawan-lawannya. Sebetulnya Mark itu posisinya bisa jadi di 2, 3, 4, tapi karena posisinya nomor 3 dan 4 sudah diisi oleh Ricky, Carlos, dan Peter di sini, maka Mark yang paling tepat adalah di urutan pertama, yaitu yang menjadi pemenang. Oke, selanjutnya masih sama tadi ya. Terus jika Carlos berhasil melewati 2 pembalap di depannya, kita ingat jika Carlos berhasil melewati 2 pembalap sekarang ia berada pada posisi berarti kedua. Di sini kan tadi Mark gitu kan. Berarti di sini H gitu kan. Ini R, ini C. Nah, ketika posisi Charlesnya bisa melewati duanya, berarti dia posisi di sini, yaitu kedua. Selanjutnya, jika Peter terjatuh dan tidak dapat melanjutkan balapan, maka Hero akan pada urutan. Nah, kita lihat tadi di sini M, di sini H, di sini R, C, P, S, Gabriel ya. Jika Peternya jatuh gitu dan dia berarti nggak ada ya, maka Hero akan berada pada urutan tetap kedua ya, nggak ngaruh. Karena kenapa? Karena Hero posisinya adalah di runner up, kecuali kalau misalkan Marknya jatuh baru dia Hero-nya lanjut ke nomor 1 gitu. Nah, sekarang berarti gimana jika Peter ingin berada di urutan ketiga? Nah, kita lihat lagi nih, ini M, ini H, ini masih tetap menggunakan yang tadi ya, R, C, P, S, G. Jika Peter ingin berada di urutan ketiga, urutan ketiga di sini ya, berarti ia harus menyalip siapa? 2 orang ini ya, Carlos dan Ricky. Nah, Peter ini ketika dia posisi di urutan ketiga, berarti di sini berarti dia harus melampaui Carlos dan Ricky. Semoga bermanfaat dan selamat berlatih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.